Halo. Ini video singkat mau mengajarkan gimana caranya kalau pot kita kayak kelupaan gitu ya, ditinggalkan dan terus sudah bone dry. Cara finishingnya tuh gimana gitu. Nah, pot itu keramik itu kalau pakai natural clay, setelah dia udah bone dry itu biasanya udah nggak bisa di trimming gitu ya. Kalau trimming ya keluarnya debu semua gitu. Jadi kalau bagian-bagian yang kayak begini nih, kaki-kaki yang tajam-tajam, gimana biasanya dibersihinnya, gimana dirapikannya gitu ya, atau bagian-bagian sininya masih agak tajam. Terus kenapa kalau tajam nggak, kenapa kalau dibiarkan saja? Nah, kalau dibiarkan saja terus dibakar, diglasir, hasilnya misalnya kayak gini nih ya, bagian-bagian tajam begini. Ini waktu itu udah pecah tapi dibiarkan tetap di glasir dan dibakar. Ya ini jadi tajam banget nih. Ininya kalau aku giniin keras bisa kebeset gitu, bisa berdarah. Ya, jadi bisa melukai orangnya. Terus juga bagian-bagian sininya kalau lipsnya ini nggak dirapikan, ini kayak kasar juga nih. Ya, bisa tajam-tajam gitu, bisa motong. Jadi yang kayak gini-gini nih bahaya banget. Udah kayak beling, ya beling kaca pecah gitu, tajam. Jadi penting untuk dirapikan. Nah, biasanya cara aku itu pakai beginian ya, pakai gergaji besi atau gergaji kayu, dipatahin aja yang murahan gitu. Yang ini paling kan kalau kamu beli ya 2000 1000 doang gitu. Ya, dipatah-patahin atau pakai ya seng atau besi apa gitu yang kamu ada dari kaleng. Terus ininya aku scrape gitu. Ya, bagian pokoknya pegang aja, rasain. Bagian-bagian yang tajam pokoknya di scrape. Terus ini hati-hati ya kalau lagi ngelakuin gini kan banyak nih debu-debunya. Nah, itu debu itu bahaya. Jadi di keramik itu biasanya keramiknya sendiri tidak mengandung racun ya, natural, cukup aman. Tapi kalau kamu udah create debu, ini kebanyakan ini debunya itu yang fine itu silika ya. Jadi silika itu kalau kamu hirup masuk ke dalam paru-paru kita, badan kita tidak bisa memproses, tidak bisa di digest gitu. Soalnya dia silika itu salah satu material yang paling keras. Jadi terus juga biasanya nggak kebuang lagi sama badan. Jadi cuman ngedep-ngedep di dalam paru-paru. Nah, itu bisa kalau udah banyak gitu ya, udah keseringan kamu gituin, bisa menyebabkan silikosis. Jadi kayak ada abrasif di paru-parumu yang bisa melukai paru-paru kamu, gitu, organ paru-paru kamu. Dan itu udah nggak ada obatnya juga kalau sampai udah taraf parah ya. Simptom-simptomnya tuh udah kayak apa ya, kayak susah napas, sering batuk-batuk kronis gitu. Jadi perhatikanlah kebiasaan-kebiasaan gitu yang buruk gitu ya, yang jangan kalau create dust pokoknya pakai masker atau di tempat yang ventilasinya bagus ya, atau dipakein hood, disedot udaranya, debunya ya. Nah, ini semua pokoknya bagian yang agak tajam bisa di scrape gitu. Jadi bisa pakai bagian yang smoothnya, bisa bagian pakai yang ada gigi-gigi tipisnya ini gitu ya. Kalau kamu beli gergaji juga bisa banyak pilih giginya, mau yang halus atau mau yang kasar gitu ya. Yang jarang-jarang, yang gede-gede giginya, atau yang kecil-kecil dan lebih banyak ya. Jadi ini udah jauh mendingan, jadi sudah halus nih ya, nggak ada bagian yang tajam. Tapi kalau kita nggak suka kan agak grebes-grebesan, bisa pakai spons sama air aja. Tapi sponsnya diremes ya, airnya jangan dibiarin basah-basah. Terus dielap pelan-pelan gitu. Jadi bukan pelan-pelan tapi lebih dengan gentle ya, dengan lemah lembut gitunya ngelapnya, jangan kasar-kasar. Soalnya pot kalau lagi bone dry udah kering kayak begini, itu stage paling fragile ya. Kalau kamu agak kasar-kasar ya pecah atau patah, terus udah nggak bisa dibetulin lagi soalnya udah bone dry ya. Tuh, jadi bisa dihapus sih bagian-bagian pokoknya yang kasar, yang kamu nggak suka itu bisa kayak dihapus. Tapi jangan basah-basah, jangan kenain air kebanyakan gitu. Soalnya kalau potnya udah bone dry, dia sebenarnya sangat absorben sama air. Jadi dia sendiri ini udah kayak spons gitu. Kalau kamu celupin ke dalam air tuh langsung nyerap airnya semua secepat-cepatnya. Terus dia expand ya, dia memuai, membesar ya, jadi crack
pecah. Biasanya sih langsung kayak kalau udah bond dry gini aku celupin ke dalam air, tinggalin berapa menit aja gitu, semenit biasanya sudah fall apart gitu. Langsung jadi hancur lagi, jadi debu lagi. Itu juga kenapa natural clay bisa terus-terusan didaur ulang ya. Jadi selama kamu nggak suka, kamu cemplungin lagi ke dalam air walaupun udah bond dry gini, ya nantinya bisa dikeringkan, dibiarkan airnya diaduk-aduk sampai rata, terus dikeringkan, bisa digemblong lagi gitu, bisa dipakai lagi sebagai clay biasa ya, atau dicampur ke clay yang baruan, jadi bisa dipakai lagi ya. Makanya natural kayak gini yang kita udah pakai ini, yang udah biasanya kita gunakan untuk buat itu, sebenarnya juga udah ratusan ribuan jutaan tahun sampai jadi kayak begini gitu ya, dari batu-batu feldspathic rock yang sudah disintegrate gara-gara kena hujan panas dan yang lain-lain gitu, kena flood ya, jadi bisa dirapikan gitu. Tapi itu secretnya jangan kebasahan, jadi di lapnya agak basah dikit doang, tapi jangan sampai basah-basah banget gitu ya. Kalau kebasahan banget ya itu crack nih. Pokoknya kalau kamu kebanyakan air, kamu kasih ke pot yang udah bond dry, dia keserap, terus claynya expand, itu bisa menyebabkan crack atau pecah total ya. Tapi untuk ngerapihin yang bond dry ya caranya gitu. Juga bagusnya lebih aman, soalnya kan nggak ada debunya. Kita pakai lap gitu, kayak lap yang agak basah dikit gitu ya. Tidak basah-basah sangat, tapi basah sedikit. Pokoknya ini sekarang udah halus nih semuanya ya, jadi nanti kalau udah dibakar pun enak dipegangnya, nggak ada bagian-bagian yang tajam. Terus kalau udah jadi biasanya setelah sudah kelar begitu dibakar ya untuk biskuit, terus keluar dari bakaran biskuit baru diglasir, terus dibakar lagi. Nanti akhirannya jadinya udah kayak begini ya, jadi udah bener-bener permanen, udah di biskuit, udah diglasir lagi, dibakar. Nah ini waktu keluar pun kadang-kadang kalau kamu rasain ini agak kasar, kayak ada pasir-pasirnya gitu di permukaan. Soalnya kan claynya itu biasanya mengandung ada pasirnya juga gitu. Jadi waktu dia dibakar ada penyusutan, biasanya 15%-an. Pasirnya itu yang silika agak gede-gedenya, partikelnya, silika itu tidak menyusut gitu. Jadi dia ya nongol di permukaannya, jadi agak kasar. Nah cara untuk ngilangin ininya gimana? Yang paling gampang caranya, ambil pot lagi yang lain ya, yang udah dibakar juga, basahin sedikit, terus digosok aja gini ya, diaduin aja, jadi saling ngegrind, saling menghaluskan ya. Jadi kalau udah sering-sering gitu ya lama-lama halus sih ininya. Bisa juga ya kamu beli yang kayak diamond dust sandpaper, atau disc biasanya dijual juga gitu, disc yang diamond dust, terus ada grid-gridnya macam-macam gitu, ada yang halus, ada yang kasar. Nah kalau yang kayak halus banget bisa sampai smooth banget sih di grind gitu ya. Bisa juga kadang-kadang discnya dipasangin ke pottery wheel, jadi di spin terus kayak kita grind bawahnya. Nah itu bisa sampai halus banget ya, jadi bagian-bagian apapun yang kasar bisa dihaluskan dengan gini. Kadang-kadang kalau dibiarkan kasar gini, terus kamu taruh di furniture, kayu-kayu yang finishingnya udah bagus gitu, udah smooth, terus kamu tarik atau apa, bisa nge-scratch permukaan varnish kayu yang furniture yang bagus gitu ya, atau di kaca bisa ke garet gitu. Jadi lebih bagus sih juga dihaluskan gitu ya, bisa dibikin. Kadang-kadang pakai batu juga bisa ya, cari batu yang agak kasar dan halus, atau batu yang buat ngasah pisau, itu juga kadang-kadang bisa dipakai juga gitu ya. Tapi mesti cari yang kerasnya hampir sama claynya, kalau nggak kalah batunya yang kekikis, claynya tetap kasar. Nah terus untuk kasih lihat ya, ini satu juga potnya udah lama nih, udah bone dry. Jadi apa yang terjadi kalau kita celupin ke dalam air aja? Bisa nggak kita bikin dia supaya leather hard lagi gitu kalau udah bone dry? Ya kita coba ya. Dibiarin sebentar, lihat. Ini juga tergantung ke claynya sih. Jadi ada clay yang lebih
bisa di abuse gitu ya, bisa kita celupin apain terus nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang sangat sensitif ke beginian, jadi sekali kamu celupin ke air ya langsung hancur. Nah yang ini claynya kayaknya masih oke, soalnya dia nggak langsung nyerap tuh, ya. Tapi ini nanti keringnya cepat sekali, jadi dia nyedot ke dalam. Terus kadang-kadang ya itu gara-gara di stressin gitu, waktu lagi ngering atau keluar ada crack, ya ada crack yang fatal. Tapi untuk clay ini kayaknya nggak apa-apa nih. Ini clay Thailand nggak masalah, jadi mungkin partikelnya sangat halus, tidak langsung crack gitu. Ya, coba kita coba pakai yang ini nih. Ya ini benar. Nah ini juga kayaknya nggak apa-apa. Jadi kayaknya kalau tebel mungkin lebih oke gitu. Masih bisa dilakukan hal-hal seperti begini. Tapi biasanya kalau potnya tipis, kamu gituin langsung dia nyerap air, ya udah kayak sponge nyerap air semuanya terus langsung crack, langsung nggak bisa. Ya, tapi untuk yang ini dua nih so far ya oke aja sih, which is surprising. Ya. Terus ini juga masih banyak nih yang kasar-kasarnya, jadi bisa dihaluskan dengan cara begini. Dia lap. Normalnya clay kalau udah bone dry terus kamu celupin ke dalam air kayak gitu, langsung serut nyerap air terus langsung crack atau fall apart. Ya, langsung hancur jadi kayak serpi-serpi kecil lagi. Tapi yang ini very surprising, dua-dua clay tadi ini bisa digitukan dan tidak apa-apa. Ya, jadi itulah tergantung claynya juga, jadi claynya campurannya itu apa aja, mungkin dia lebih banyak ball claynya, lebih banyak apanya, jadi lebih kuat, lebih resistant ya. Particle claynya mungkin lebih fine, jadi bisa lebih di abuse. Ya mesti dicoba sih sebenarnya, mesti ngerti clay kamu yang kamu sering pakai itu, ngertiin karakteristiknya dan bisa diapakan saja gitu. Ada clay yang lain yang aku pakai langsung kalau dicelupin air gitu ya langsung nyerot, langsung crack semuanya, langsung pecah. Oke, jadi itu video singkat ya, cara finishing gimana finishing yang barang yang udah bone dry. Jadi poin-poin yang pentingnya jangan kebasahan, jangan terlalu sponge, jangan basah banget terus dikasihin, diaplikasikan. Ini juga sama kalau untuk orang-orang yang mau bakarnya cuma sekali. Ada juga orang yang jadi dibuat masih bone dry udah langsung diglasir. Nah cara glasirnya mirip-mirip, jadi jangan glasirnya tuh yang masih watery banget ya, masih basah banget kamu celupin kenain, nah itu airnya absorb semua, pecah atau crack. Jadi glasirnya bikin agak kentelan, terus brushnya tuh cepet kayak set gitu, jadi air yang ke absorb itu dikit gitu di potnya ya. Terus kadang-kadang masalahnya kalau raw glazing gitu sering juga lepas glazernya, nanti waktu udah kering pada ngelotok gitu, lepas-lepas sebelum dibakar pun. Nah itu kalau mau ngebantu supaya dia lebih nempel, bisa ditambahkan kira-kira 2% clay ke dalam glasirnya ya. Jadi kalau mau pakai clay kayak bentonite gitu yang terkenal sangat partikelnya sangat kecil, bisa ditambahkan kira-kira 2% ke dalam glasir kamu, itu musinya bisa ngebantu supaya lebih nempel gitu. Jadi waktu kering dia nggak ngelotok lepas sebelum dibakar. Atau ya bisa juga dicampur kayak gum arabic, kayak lem natural gitu. Nanti lemnya waktu dibakar sih burn off aja, tapi itu ngebantu supaya nempel aja di potnya waktu sebelum dia meleleh gitu, nggak lepas dari potnya. Ya. Jadi itulah sedikit tips and tricks daripada cara finishing dan lain-lain. Semoga bisa belajar dan membantu menambah pengetahuan kalian. Oke, sampai di video selanjutnya nanti ya.